Bab 3170. Akhirnya kamu menurutiku. Serahkan cahaya ini padaku, Ritsun, kamu fokus berurusan dengan Lennon Gun saja. Namun pada saat ini, sosok Firdo Zhang dengan cepat terbang mendekati Ritsun. Mereka berdua adalah satu kelompok, mereka selalu bekerja sama dan berkelahi satu sama lain, namun mereka sangat dekat satu sama lain. Cahaya ini sangat menakutkan, kan? Tanya Ritsun gugup. Ritsun, kamu jangan meremehkanku, aku punya metode rahasia, kamu harus berkonsentrasi padanya, jangan biarkan usahaku sia-sia. Firdo Zhang menimpali dengan tidak sabaran. Baiklah. Jika kamu bisa menghentikannya, aku berutang budi padamu. Jangan banyak basa-basi. Ritsun menggertakkan giginya, kali ini dia tidak berbalik untuk melawan, tetapi mempercayakan punggungnya kepada Firdo Zhang. Dengan pedang kepala hantu di tangannya, cahaya Reiki tergagap, menebas Lennon Gun untuk sementara. Pada saat ini, cahaya hampir mengenai tubuh Ritsun. Firdo Zhang menyeringai pada cahaya Reiki ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Dengan suara nyaring, pedang abadi hancur oleh cahaya Reiki. Selanjutnya, Firdo Zhang tampak sudah siap, dia menendang keluar dan menendang Ritsun ke kejauhan. Namun pada saat yang sama, cahaya terasa begitu kuat sehingga langsung menembus tubuh Firdo Zhang begitu saja. Teknik pemusnahan yang dikeluarkan oleh Yason Chang sama sekali tidak bisa ditahan Firdo Zhang, tubuhnya langsung tertusuk. Teman seiman. Melihat sejumlah besar darah menyembur keluar dari dada Firdo Zhang, kultivator lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, hati mereka bergetar. Hei, Ritsun, akhirnya kamu mendengarkanku kali ini. Aku sangat senang. Teman seiman, aku akan menyerahkan kepada kalian untuk selanjutnya. Ingatlah dan dapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamku di masa depan. Ditembus oleh cahaya, terbungkus di dalamnya dan terbang ke kejauhan. Sudut-sudut mulut Firdo Zhang terus mengeluarkan darah, bahkan organ-organ dalam dimuntahkan dari mulutnya. Namun dia tidak takut, sebaliknya, dia malah memiliki senyum yang bebas dan mengembang cerah di wajahnya. Jelas, Firdo Zhang sebenarnya tidak memiliki cara apapun untuk melawan cahaya ini, tetapi memutuskan sejak awal untuk membantu Ritsun memblokir pukulan ini dengan nyawanya. Aku sudah mengatakan sebelumnya jika aku tidak takut mati, aku hanya takut menjadi orang bodoh. Aku tidak menyesali cara kematian yang seperti ini, hahaha. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Firdo Zhang melirik dunia dengan nostalgia, lalu perlahan menutup matanya, tubuhnya jatuh ke galaksi yang luas. Firdo Zhang. Tubuh Ritsun gemetar, menyaksikan sosok Firdo Zhang menghilang ke dalam galaksi tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu hanya bisa membuatnya berteriak keras. Semua orang tahu bahwa galaksi adalah area terlarang di sini, mereka yang memasukinya tidak akan pernah selamat. Bahkan jika Firdo Zhang tidak mati di bawah kecemerlangan cahaya ini, dia ditakdirkan untuk mati di galaksi. Kecemerlangan cahaya itu bahkan menembus semua organ dalam Firdo Zhang. Jangan terlalu berlarut-larut dan membuat pengorbanan Firdo Zhang sia-sia. Melihat Ritsun hendak bergegas menuju Yason Chang, Erikin mengerutkan alisnya dan segera meneriakkan pengingat kepadanya. Aku tahu. Ritsun mengepalkan tinjunya erat-erat, dia mengguncang Lennon Gun kembali seperti orang gila, kemudian terbang menuju kapal bintang. Melihat beberapa orang mundur, Erikin pun menumpahkan tali jimat terakhir yang dia miliki. Jimat peledak. Di antara ombak, terbentuk bentuk busur, yang membungkus dunia sepenuhnya kecuali jajaran kapal bintang. Jimat peledak itu awalnya disempurnakan oleh dirinya sendiri, tetapi setelah mendengar ancaman dari Yason Chang, dia bahkan membuat banyak jimat di ruang memurnikan obat. Duar. Pikiran Erikin bergerak,
dunia mulai bergetar. Gelombang Reiki melonjak, mengaduk kehampaan, retakan yang tidak terhitung jumlahnya muncul. Bahkan jika Yason Chang melawan dengan gunung ajaib, akan sulit baginya untuk bergegas maju untuk sementara waktu. Memanfaatkan waktu ini, semua orang terbang dengan kapal bintang. Eric Kin, giliranmu. Ketika Taois Bon juga jatuh dengan luka tertutup, mereka melihat Eric Kin terbang menuju kapal bintang dan berteriak, "Tidak, kamu pergi dulu." Namun saat berikutnya, Eric Kin melambaikan tangannya, token kapal bintang jatuh ke tangan Vinolasu, lalu sebuah tinju menghantam buritan kapal. Di bawah infus yang kuat, kapal bintang bergoyang tiba-tiba dan berlayar ke kejauhan. Eric Kin, apa yang kamu lakukan? Melihat mereka semakin jauh dari pantai, sementara Eric Kin berdiri di pulau itu, semua orang terkejut. Sikap yang ditunjukkan Eric Kin ini dapat dengan cepat membuat mereka bersembunyi di kabut, tetapi bagaimana dengan Eric Kin? Setelah beberapa saat, kabut hitam di sekitarnya menyebar, mengaburkan pandangan semua orang. Lucu sekali. Semua orang naik kapal terbang, hanya kamu yang tinggal di sini. Apa kamu ingin mengorbankan dirimu demi nyawa orang lain? Ketika fluktuasi Reiki dari jimat yang meledak baru saja melemah, Yason Chang dan yang lainnya terpaksa terbang ke pantai pulau. Melihat kapal bintang secara bertahap berlayar ke kabut hitam, sedangkan Eric Kin masih berdiri di tanah, Yason Chang yang pada awalnya mengerutkan kening, setelah itu hanya tertawa mengejek. Aku belum pernah melihat orang sebodoh dirimu. Mati saja. Yason Chang melintas di atas cahaya dingin. Ketika mengangkat tangannya, gunung sihir hitam itu terbang tiba-tiba dan jatuh seketika. Dalam raungan besar, area di mana Eric Kin berada benar-benar diselimuti di bawah gunung ajaib. Sedangkan Eric Kin tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melarikan diri, berdiri di pantai dan tidak bergerak. Duar. Gunung ajaib jatuh, tubuh Eric Kin langsung ditekan di tempat. Kelopak mata Yason Chang bergerak. Meskipun pertempuran ini tidak mencapai tujuan yang diharapkannya sama sekali, bahkan sedikit mengecewakan, setidaknya kematian Eric Kin juga merupakan hasil yang baik. Dengan kematian Eric Kin, cara yang dia gunakan, termasuk harta yang dia miliki, harus menjadi bagiannya. Hah? Tidak. Namun ketika gunung ajaib itu meratakan tubuh Eric Kin, ekspresi di wajah Yason Chang tiba-tiba berubah. Meskipun dia melihat jika Eric Kin sudah dihancurkan, umpan balik dari gunung ajaib benar-benar berbeda, sepertinya sekelompok serangga kecil, seperti serangga beracun yang telah dilemparkan Eric Kin sebelumnya. Anak ini belum mati, jadi kemana dia melarikan diri? Yason Chang mengangkat kepalanya dengan tajam, kerohanian langsung menyapu sekitar. Namun pada saat berikutnya, sosok Eric Kin muncul di belakang semua orang saat pupilnya berkontraksi. Teknik bekerja sama dengan transisi alam semesta membuat Eric Kin menghilang dari pandangan semua orang dalam waktu singkat. Sedangkan saat kemunculannya lagi, Eric Kin telah mendatangi seorang pemuda gemuk dengan wajah santai, berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Saat melihat Eric Kin yang berlumuran darah tiba-tiba muncul, pemuda itu langsung kaget, matanya melebar, otot-otot wajahnya gemetar. Orang ini tidak mati di bawah ilmu sihir Yason Chang, bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di depannya? Saat berikutnya, sebelum dia sempat bereaksi, Eric Kin meninju dadanya dengan satu pukulan, diikuti oleh nyala api yang mengamuk, yang meledak dengan keras. Duar. Pemuda pendek dan gemuk itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia sudah berada dalam situasi jiwa dewa. Beraninya melihat pemuda gendut itu binasa, bahkan tas penyimpanan jatuh ke tangan Eric Kin, Yason Chang berteriak sangat keras saat ini. Bahkan jika Eric Kin melarikan diri, dia tidak akan terlalu frustrasi, karena dia bisa mengejarnya lagi dan memberikan pukulan terakhir kepada semua orang.
Namun pemuda gemuk ini adalah kunci untuk menemukan Eric Kin dan yang lainnya, tapi sekarang dia sudah mati. Yason Chang berteriak lagi, membuat gunung ajaib itu menabrak Eric Kin. Menghadapi gunung ajaib yang tidak bisa dihindari, Eric Kin hanya memiliki ekspresi santai di wajahnya, bahkan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Bersambung.